Trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di rubrik netizen bertanya atau teman-teman bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Nanti saya akan menjawab semua pertanyaan yang dimulai mungkin 2 hari yang lalu ya, berarti dari Senin sampai ini hari Rabu jam 12 malam saya bikin video ini. Nanti kalau misalkan ada komen setelah ini berarti ya dibalasnya dijawabnya di video selanjutnya. Dan insya Allah ini video akan saya upload besok, berarti hari Kamis, mungkin istirahat sesi pertama ya, sekitar jam 11-an. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya di komen-komen kemarin bakal saya jawab di sini, dan kedepannya kalau teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan komen-komen aja, nanti saya bahas di video-video selanjutnya. Seperti itu. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Nanti saya juga mencoba bakal cepat aja biar nggak terlalu lama ya, karena udah 2 kali bikin itu sekitar 1 jam semua. Terus juga ya kemarin 3 hari sih. Ini kita coba 2 hari komennya, kita balas-balasin selesai berapa lama. Oke, langsung aja. Belum saya buka malah TradingView sama Stockbit-nya. Ini ya, kita mulai dari OZG Store. Sebelumnya udah saya balas semua ini yang udah saya like ini. Udah saya jawab di video kemarin ya. Kita mulai dari sini. Bank saya akan ambil PTBA di 2640, sempat TP 2700, masuk lagi 2690. Karena hari ini RUPS bertanya kenapa asing atau bandar begitu cepat tahu hasil RUPS PTBA padahal hasilnya belum keluar, sedih banget jadi retail yang minim info. Salam sangkut. Ya itu sesuatu yang wajar ya, karena ya orang yang punya duit kayak gitu pasti infonya bahkan lebih dalam gitu. Bahkan retail-retail aja bisa punya info yang lebih dalam juga, apalagi bandar-bandar yang notabene orang dengan apa ya, kelebihan tertentu gitu lah di dunia saham ini. Jadi tugas kita memang ya kita mengikuti pergerakan mereka aja. Kalau mereka masuk pasti ada sesuatu, kita ikutin. Kalau mereka keluar ya kita keluar duluan gitu. Yang lebih penting trading plan, kayak masuk di mana, target di mana, stop loss di mana, seperti itu. Bahas era, oke. Era ini sekarang sebenarnya cakep ya, dia kemarin setelah stock split dan sekarang ada di support psikologisnya alias 500. Ini lumayan oke, dia tertahan di 500 ini ya. Next support ada di sini 485. Tapi seharusnya sekarang udah cukup oke karena ada support psikologis, support klasik juga. Kalau misalkan dia naik nanti bisa ke sini lah. Target mungkin ke 565 ya. Lumayan 10%-an ini. Cukup menarik. Dan untuk patternnya mungkin belum kelihatan sih, atau mungkin di sini ada calon-calon flag bisa juga, atau falling wedge ya ini ya, atau mungkin broadening karena agak terbuka. Yang pasti itu untuk sekarang resikonya lumayan kecil, yang penting stop loss jangan lupa. Support area 500. JTRX gimana besok kak? Kalau nggak salah hari ini arah ya, tapi nggak saya cek karena gorengan. Ya jangan bahas Moonpay segala deh, aduh, tapi ya channel Anda bebas sih. Ya saya juga belum bahas untuk sekarang karena saya pun juga belum paham. Tapi ada apa gitu dengan Moonpay, ada apa yang salah gitu. Saya penasaran soalnya kok pada kayak gini. Mohon dijawab ya, Mas Integrate Konstruksi. Tuh. Barangkali ada yang belum saya tahu tentang Moonpay-an karena saya juga belum mulai belajar juga. Makasih kakak, no kritik, maju terus gaspol. Terima kasih juga Bu Hartati Budiman. Min, analisis good dong, Trims. Good ini kalau nggak salah sektornya oke ya. Consumer goods, Garuda Food, hari ini dia lumayan. Tapi walaupun candle-nya gede, tapi dia cuma 3% ya. Untuk arahnya sih kalau menurut saya masih ke atas ini, kayaknya ya. Tapi kalau kelihatan sudah mulai ada calon-calon divergent. Nanti kalau dia tiba-tiba ada tekuan, harusnya dia langsung divergent dan langsung koreksi. Jadi mungkin kalau misalkan mau masuk, tunggu koreksinya dulu aja, bakalan lebih sehat. Menurut saya bakalan koreksi ini, karena udah kelihatan calon-calon divergentnya ya. Di sini udah tinggi banget, tapi di sini cuma di sini dia. Mungkin base entry-nya area sini, support-supportnya dia ya, 1695 sampai 1680. Itu untuk good. Semoga bisa membaik, mules lihat minus gitu banyak. Ya ternyata konstruksi hari ini masih turun ya, setelah kemarin membaik, hari ini turun. Hadir dan analisanya konstruksi udah saya bahas ya hari ini, bisa dicek aja video tadi. Hadir siap tank Mas Katro, Cah Katro, WSKT bikin bangkrut ya kalau nggak pakai stop loss kayak gitu ya. INKP bagaimana Pak? Mohon infonya. INKP.
INKP sekarang dia di dekat area support psikologis lah, area 10.000 ini. Dan kalau menurut saya ini bentar lagi mantul. Dia juga sebelumnya dia sampai area oversold ya. Dan kayak gini sebenarnya saham-saham yang masih potensial, karena kalau IHSG nge-swing harusnya saham kayak gini juga swing yang belum mulai naik ya. Kalau udah mulai naik ya bisa ketinggalan, tapi kalau baru mulai naik bisa diikutin. Cukup menarik INKP ini. Support mungkin sekitar sini 10.500. Target pertama ke 11.250 dulu. Kalau breakout bisa ke sini mungkin ya. Sekitar sini dulu 12.000 lalu 12.500. Kita cek harga komoditasnya. Pulp and paper. Nah, ini dia mulai mantul juga ya. Walaupun kemarin koreksi karena divergen ya, arah ke atas tapi arah saya ke bawah, terus dia koreksi, tapi dia masih kembali sesuai uptrendnya. Masih menarik INKP sama Tekim. Pegas. Pegas kemarin kayaknya sedang analisa ya. Ini sekarang di area supply demand-nya dia, jadi di support kuatnya ya. Waktu koreksi Januari kemarin. Hari ini juga terlihat ada pantulan, cuman volumenya masih kecil. Yang pasti kalau teman-teman dapat barang di area sinilah, dekat-dekat 1270 sampai 1300, ini resiko masih kecil. Dan kalau misalkan naik, mungkin dia bisa ke sini. 1355, dan kalau breakout itu bakal menarik kalau menurut saya ya. Mungkin bisa ke sini dulu. Inilah area ketat ini. Target ke 1425an ini untuk Pegas. Dan dia udah mulai mantul ya, tapi nggak tahu nanti arahnya gimana. Yang pasti besok kalau menurut saya IHSG bakal ada swing high. Bisa kalau misalkan teman-teman cari saham yang masih di support ya, mungkin ini bisa di watchlist. Tinggal dilihat di dalamnya aja. Antam sekarang hampir jangan di tempat, apa dijual aja. Untuk jual beli kembali ke teman-teman sendiri ya Pak Petrus. Saya nggak mau nyuruh jual atau nyuruh beli, karena itu keputusan teman-teman sendiri. Yang penting mungkin saya cuma dari analisa dan trading plan aja. Mohon Bang Cuan-Cuan analisa BBRI dan BRIS dampak jika benar terjadi right issue. BBRI sudah ya tadi ya. Untuk BRIS BRIS sekarang ini sebenarnya oke harga dia. Dia di support klasik, juga di trend lainnya ya. Harusnya ini bakalan jadi support kuat. Resiko kecil lah di area 2200 ini. Target kalau mantul ya bisa ke sini dulu. 2500, kalau tembus ya mungkin ke sini 2600. Itu untuk BRIS. Right issue, jadi right issue itu kan menerbitkan saham baru ya. Itu kalau menurut saya gini, tergantung siapa calon pembelinya. Kalau calon pembelinya negara, biasanya harga diturunkan. Kenapa? Karena kalau misalkan jualan right issue di atas, bisa dikira negara itu korupsi. Tapi kalau misalkan pembelinya swasta, harga malah bisa dinaikkan. Jadi kayak ada yang mau nampung kok, misalkan kayak contoh kemarin Friend itu ya. Friend itu kan right issue kalau nggak salah right issue di 110 gitu. Jadi kayak bandarnya naikin harga Friend-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan harga Friend-nya 50, harga right issue-nya 110, ya nggak ada yang mau beli dong. Mending beli harga saham yang udah ada aja. Kayak gitu. Nah, itu harus dilihat. Kalau nggak salah, tapi beli sini calon investornya dari luar negeri ya. Jadi mungkin cukup menarik nanti kalau dia right issue. Yang penting dicek aja analisa dan trading plan-nya. Weton konstruksi sebenarnya masih pada volatile ya, belum kelihatan arahnya, tapi dia udah mantul. Ini juga di support kuat. Selama dia support kuat 300, selama dia nggak jebol 300, menurut saya nggak masalah. Kalau teman-teman mau entry, bisa di 300, pasang stop loss, jangan lupa di bawah 300. Target bisa ke 340, lumayan tuh 10% lebih. Settingan trading view Bank Moban. Mungkin indikator yang saya gunakan ya. Saya macam-macam, tapi yang pasti ada yaitu volume, terus RSI, itu yang pasti saya pakai di trading view. Cuman kadang saya juga pakai Fibonacci, terus ada Bollinger Band juga kadang saya pakai. Terus ya cuman biasanya itu doang sih, sama VWAP ini. Biasanya itu aja untuk indikator tambahannya. Konstruksi BUMN lagi dapat sentimen negatif setelah ulasan Pak Dahlan. Jujur saya nggak tahu ini beritanya gimana ulasan Pak Dahlan. Cuman ya kalau menurut saya sih lebih dilihat dalamnya aja. Jadi kalau misalkan beritanya jelek, kalau bandarnya ngangkat ya bisa ngangkat juga kok. Karena yang mempengaruhi itu memang aksi jual beli ya, bukan berita bagus maupun jelek. Tapi berita bagus maupun jelek bisa mempengaruhi aksi jual beli. Mungkin kayak gitu mindsetnya. BBTN gimana? BBTN ini udah mulai mantul ya, udah candlenya hammer, volumenya lumayan, cukup menarik ini BBTN, dia juga di area support ya.
Sebelumnya sini support klasik 1700 ini. Kalau nggak salah kemarin saya juga analisa base entry-nya BBTN itu sekitar 1700. Ini dia juga belum naik. Jadi kalau misalkan ada swing high ya tinggal tunggu aja, dia bakalan naik juga. Kalau pengen punya BBTN, base entry-nya 1700. Dan kalau misalkan swing high-nya IHSG sukses ya, mungkin dia bisa ke area sini lah. 2000. Nah, 2000 itu kan resisten psikologis ya. Mungkin ke situ. Itu kalau menurut saya. WMUU support resisten. Hati-hati kemarin WMUU habis di call sama Mr. B ya. Mr. B VVIP. Nggak tahu gimana ini. Ini dia sekarang doji-dojinan terus sih. WMUU atau HKM lupa saya. Ini. Dia masih belum gerak di area 204. Walaupun teman-temannya udah pada jalan ya, Java main, cuman mungkin beda bandarnya ini. Yang pasti untuk support kita pakai psikologi saja di area 200. Selama dia nggak jebol 200 ya nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman pengen hold ya. Tapi kalau dilihat ini volumenya melemah terus. Aturan ya nanti tiba-tiba kalau ada yang goreng ya bakalan naik. Jadi kalau teman-teman mau menunggu, itu area 200 itu area bagus untuk entry. Support itu. Kalau target ke atas mungkin ya ke 226 masih masuk akal sih. 226 ini 10%. Kalau digoreng sampai ke sana ya. Tuh. Semangat Bung, semoga berkah. Terima kasih Mas Suprayono. Hadir, siap, sip, oke. Mas gimana sama Astrindo dengan ITMA-nya? Astrindo dengan ITMA-nya. Saya jujur nggak begitu tahu ya ini saham sama Astrindo itu apa. Mungkin saya cek aja dari teknikalnya, cuman kalau yang kayak gitu lebih baik dihindari sih. Kelihatan dari volumenya jelek banget ya. Kadang ada transaksi, kadang nggak ada, kadang transaksi, kadang nggak ada. Candle-nya juga jelek-jelek banget. Mending dihindari aja saham-saham kayak gini. Mungkin juga kurang liquid ya, nggak tahu juga tapi saya. Cuman untuk area support ya dia mantul di sini 555. 555 sampai 550 tuh area supportnya ITMA. Target ya nggak tahu juga sih gimana ini. Karena kalau saham kayak gini tuh susah juga pakai teknikalnya sebenarnya. Mungkin ke 635 ini ada resisten kalau target lumayan jauh ya. Tuh. Saya nggak tahu lebih banyak. Pengennya cepat yo Mas Nganu, tapi ya tetap aja 1,5 jam. Hebatnya kok gak ngantuk yo. Minta pendapatnya Mas Nganu tentang emiten BPJS. Semangat dan sehat selalu. Pengennya cepet yo Mas Nganu. Saya jadi namanya Mas Nganu ya nggak apa-apa lah, selalu aja. Ya kemarin pengen cepet tapi ternyata kelar 1,5 jam itu Mas. Tentang emiten BPJS, kalau info yang saya tahu kemarin itu kan terakhir BPJS itu kan mau mengurangi porsi di saham, yang artinya dia harus menjual portofolionya kan, beberapa saham portofolionya. Tapi kalau menurut saya, setahu saya juga itu BPJS itu nggak boleh cut loss. Jadi kalau misalkan dia bisa ngurangi, kalau saat ini ya bisa ngurangi saham-saham yang baru floating profit. Tapi kalau baru floating loss sama dia bakalan diangkat dulu. Mungkin kalau menurut saya nggak perlu sepanik itu sih. Itu bisa aja juga berita gorengan bandar, karena nggak logis juga kalau menurut saya yang namanya portofolio BPJS sampai bocor ya. Itu nggak tahu juga sih. Tuh. Yang penting adalah trading plan-nya aja. Kalau misalkan Mas percaya sama beritanya, BPJS pegang saham ini, terus dianalisa ternyata ada guyuran atau ada yang jualan dalam jumlah yang besar, ya bisa ikut keluar dulu aja. Karena kita nggak tahu juga yang jualan itu BPJS atau bukan. Cuman kalau yang akhir-akhir ini BBRI dan lain sebagainya dibanting sampai IHSG turun, menurut saya itu bukan karena BPJS, tapi karena pasarnya baru jelek aja. Unilever kenapa dibahas? Yang kemarin udah saya bahas ya Unilever ya. Kenapa turun terus? Ya karena dia trennya turun. Itulah yang dimaksud dengan cari saham yang trennya naik. Karena kalau misalkan kita beli di saham yang trennya baru naik ya, itu setidaknya 50% tuh kita udah win dalam trading. Tapi kalau kita beli di saham yang downtrend, ya udah kita bakalan turun terus. Support di harga berapa? Ya sekalian saya cekin deh. Ini ya, dia masih turun terus ini Unilever nih. Sekarang sebenarnya udah mulai ada pantulan nih 6475, 6450 lah itu support oke-nya dia. Dan sebenarnya sudah kelihatan ada divergent juga. Ini kayaknya tanda-tanda mau naik ini Unilever ya. Dia tanggal berapa ini? 15 Januari sampai sini arahnya ke atas ya. Ini 15 Januari sampai ke sini arahnya ke atas.
dari sini sampai sini, atau sini sampai sini, atau sini sampai sini, pokoknya ke atas terus, sedangkan harganya turun terus. Itu yang namanya bullish divergence. Mungkin sebentar lagi mantul, tapi kalau untuk berbalik arah jadi uptrend, kita harus menunggu konfirmasi lagi. Mungkin itu bisa juga dead cat bounce, cuman kalau dilihat dari tanda-tandanya RSI-nya udah di area situ, kayaknya bentar lagi bakalan ada pembalikan sih. Yang pasti support di area 6.500 itu support oke untuk Unilever. Kalau misalkan mau invest pun juga nggak masalah. Kalau mau entry, baru mau entry ya. Kalau mau beli sekarang juga menurut saya nggak masalah juga sih. Yang penting tujuannya aja, kalau jangka panjang oke kok. Dia juga ada tanda-tanda kembalikan arah. Cuman kalau mau aman banget, tunggu dia breakdown downtrend channelnya ini. Atau setidaknya tembus EMA 200. Tuh. Tapi kalau sektornya aman banget. BCA apakah masih bisa di bawah 30.000? Hari ini sudah 30 ribuan. Enggak, tadi sudah saya bahas juga di video tadi ya. BRI support berapa? Apakah masih bisa turun di bawah 4.000? Enggak juga, tadi juga sudah saya bahas. Itu area bagusnya 4.200. PTBA, RB, investor sakit hati dividen kecil. Ya, bisa juga. Tapi kalau nggak salah, itu malah diserok sama asing ya. Karena itu PTBA, dividen kecil tuh memperbanyak kas, mau bikin proyek PLTU kalau nggak salah, sama PLN tuh. Nggak tahu juga tapi saya. Jangka panjang kalau menurut saya masih menarik kok PTBA ini. Cuman ya sekarang yang namanya volatilitas market ya, pasar baru pada kecewa karena dividennya kecil. Mohon bantu saham baca nyangkut di 818. Aduh. Nah ini saham-saham bank digital kemarin ya, yang mantul karena hype kemarin bank digital dan dia koreksi banyak. Ini jujur udah jauh banget sih Kak Setiani Lim 808. Dan saya juga nggak tahu kapan dia bakalan naik 808. Wah, belinya di pucuk banget itu. Kalau yang kita lihat sih sekarang supportnya di 450. Kalau misalkan dia turun ke 450 lagi, mungkin bisa average down. Tapi takutnya dia ini mantul untuk turun lebih dalam gitu. Tapi kalau misalkan dilihat ya, RSI mulai mantul juga sih. Kayaknya bakalan ada pembalikan arah, walaupun saya nggak yakin bakalan tinggi ya ke 818. Mungkin lebih baik diambil hikmahnya aja buat pembelajaran. Kemarin waktu masuk, analisanya seperti apa? Apakah sudah matang? Terus trading plan-nya seperti apa? Karena kalau misalkan masuk gara-gara FOMO, ya yang terjadi seperti itu. Kalau nyangkut di pucuk ya bingung. Tapi kalau masuk dengan analisa ya pasti bakal punya stop loss kayak gitu. Udah kelihatan juga ini ada anomali volume ya. Di harganya naik terus tapi volumenya turun terus. Walaupun pas kesini atas, tapi di candle ini yang jelek banget ini. Candle jelek, volume besar. Harusnya ini udah sinyal untuk exit. Tapi ternyata masih punya barang ya. Tuh. Cuman kalau dari RSI udah kelihatan ada divergent juga. Ini dia ke bawah tapi arahnya ke atas. Harusnya ya bakalan ada pantulan sih kalau menurut saya. Mungkin, tapi kalau menurut saya ya Kak, jangan di average down deh. Soalnya kayak gini tuh saham trading. Kalau saham trading di average down tuh kurang bagus kalau menurut saya. Kecuali money managementnya mengatakan masuknya nyicil. Itu beda sama average down. Kalau average down tuh artinya analisa kita salah tapi kita mau membenarkan. Alangkah baik kalau trading ya cut loss aja. Cuman ya bebas ya, kembali ke Kak sendiri. Tapi kalau saran saya cut loss terus ambil hikmahnya, belajar lebih matang. Semampunya dulu. Kalau belum mampu di saham kayak gini, jangan di saham kayak gini dulu. Tuh, terima kasih banyak Mas, sama-sama. Hadir dari Jateng, selalu nyimak, sangat memberi pencerahan. Siap, salam dari Jogja. Pak, bagaimana saham BABP ya? Bottomnya berapa? Terus harus jual di angka berapa? Terima kasih. Ini Kak Setiani Lim lagi. Nyangkutnya di saham-saham. Ini dia udah mantul ternyata ya, BABP ini. Hari ini dia naik 30% waktu konten ini dibuat. Lumayan oke, volumenya juga lumayan gede. Dia mantul dari 73, bottomnya 70. Target mungkin bisa ke sini sih harusnya, 101. Tinggal nanti di maintain aja. Kalau udah mulai terjadi divergent, jangan lupa taking profit. Itu ya, Kak Setiani Lim. Kayaknya ini kan 1D yang lalu ya. Dan hari ini dia udah kayak gitu, kayaknya sudah tidak bingung lagi. Please wait, PTPP terbaru. Hari ini sudah saya bahas ya PTPP. Itu dia masih apa ya? Masih labil lah sebenarnya, belum ada tanda-tanda ke atas. Cuman udah mulai kelihatan bottomingnya. MBSS. Ini kalau nggak salah batu bara ya. Kelihatan banget dia udah bottoming ini. Ini support kuat ini. 414. Cuman candle terakhirnya kurang bagus. Tapi volume kecil sih, nggak masalah. Low risk, resiko kecil kalau masuk di 414 ini. 414 sampai 410 lah.
Ya, 414 sampai 410 itu resiko kecil. Tapi kalau jebol ya wajib cut loss karena dia bakalan turun lagi. Mungkin bisa ke 384. Tapi selama 400 lah, 400 nggak jebol masih aman. Kalau nggak salah ini emitennya Pak Loking Hong juga ya. Tapi saya nggak tahu banyak tentang ini. Kalau dia di tren jangka menengahnya dia juga udah mulai uptrend sih. Kayak batu bara sih ini. Jadi kayak mengikuti harga batu bara aja. Seperti itu. Sekarang di support kuat harusnya. Ini sebelumnya neckline cup handle kan. Cup handle. Terus dia naik. Terus kembali ke sini lagi. Harusnya sekarang di area support kuat. Matur thank you aslinya Kang Mas. Sami-sami Mas Jokovic Dev 1001. Semangat Bang. Terima kasih Mas Imam Bukhari. Semangat juga. Sangat bermanfaat. Siap. Terima kasih. Absen. Oke. Om, apakah bisa kemungkinan terjadi jika IHSG akan nutup gap di 5.400? Oke. Mungkin karena kemarin saya bilang 9 dari 10 gap itu selalu ditutup ya. Cuman itu adalah kalau nggak salah classic gap. Saya lupa macam-macam gap itu kalau nggak salah ada 4. Nah, ini kan common gap, oh bukan classic ya. Common gap, breakaway gap, runaway gap, exhaustion gap. Ini teman-teman bisa baca aja, ini apa aja. Kalau yang wajib ditutup itu common gap. Cuman kalau yang saya lihat BBRI di IHSG di 5.400 ini namanya breakaway gap. Gap yang terjadi ketika dia nge-break suatu resisten. Jadi kayak yang pasang buy di buy on breakout udah banyak banget. Waktu dia di sini ya, dia udah mau breakout, orang-orang kayak wah belilah besok breakout terus ngebull gitu. Akhirnya belinya banyak banget di atas dan ya udah langsung dia bikin gap. Kalau menurut saya ini nggak mesti ditutup karena ini bukan common gap tapi breakaway gap ketika dia menembus suatu resisten. Sebelumnya kan resisten kan di sini, terus dia tembus bikin cup handle, itu namanya breakaway gap. Jadi tidak perlu tertutup kalau 5.400 tuh. Tapi kalau common gap itu yang 9 dari 9/10 bakal tertutup. Hadir siap Mas Ahmad Syahid Leni, oke. Swing hacknya sampai berapa ya kira-kira di wave ini? Oke. Kalau analisa saya ya, kalau berdasarkan analisa saya, kita pakai Fibonacci. Saya ngitungnya pakai Fibonacci. Kalau tadi kita retracement ke bawah, kita cek retracement ke atas. Menurut saya sampai sini. 6.213. Area-area situ harusnya. Kembali ke sini lah. Nah, nanti situ dia bakalan agak PR juga. Mungkin kalau udah 6.213, dia bisa turun ke 0,5 ini, 6140. Terus kalau mau lanjut ke atas, ya lanjut ke atas. Seperti itu. Tuh yang pasti kalau menurut saya masih dalam penannya ini untuk swing high kali ini ya. Jadi mungkin dia ke sini. Terus kalau menurut saya bakalan retrace sekali lagi, baru swing low sekali lagi, baru breakout. Kalau menurut saya skenario seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang skenario sendiri juga silahkan. Bang, kalau mau analisis kayak gitu gimana caranya Bang? Saya pernah belajar statistika tentang analisa teknikal dan lain-lain, tapi saya lupa lagi Bang. Efek ngampus kebanyakan nongki. Misalnya baru kerasa. Saya juga ngampus juga ilmu-ilmu tertentu aja yang saya pelajari dan lebih banyak prakteknya. Ini juga trading ini saya pelajari di kampus ya. Yang pasti tidak ada yang namanya terlambat dalam belajar. Mas Ahmad Syahid, kalau mau belajar aja. Kalau buat referensi mungkin saya menyarankan ya, kalau untuk ilmu teknikal ini, technical analysis for mega profit itu punya karyanya Pak Edianto Ong, kalau nggak salah. Cari di Gramedia, itu menurut saya sudah oke lah untuk awal kita belajar ilmu teknikal. Mantap bro, siap bro Embryo Channel, matur suwun Mas, sami-sami. LSIP, ICBP, Unilever udah. LSIP, ICBP. LSIP ini CPO, jadi lihat harga CPO untuk katalis naiknya. Cuma untuk level support sekarang udah di area support, tapi di tengah-tengah ya, karena dia sebelumnya resisten dan udah breakout. Jadi ini support baru, cukup kuat juga sebenarnya. Tapi kalau support kuatnya ada di sini sebenarnya, area 1250. Mungkin kalau teman-teman mau masuk, sekarang resikonya juga cukup kecil di 1330 ini. Tapi jangan 100% ya. Mungkin bisa masuk 40%-an lah. 60% sisanya simpan di bawah ini. Kalau dia turun ke 1250-an. Tuh. Tapi kalau nggak turun, ya beliin saham yang lain aja. Slow, seperti itu. Kalau mau tanya kapan naiknya, cek komoditas CPO-nya. ICBP kalau nggak salah hari ini diakumulasi asing juga. Saya tadi lihat di RTI
Nah, ini kalau yang saya lihat ya, ini falling wedge, dia calon bullish continuation. Mungkin seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya, falling wedge. Nanti kalau dia bisa breakout yang atas ini, teman-teman bisa narik garis sendiri kalau mau tahu kapan breakoutnya. Tapi nanti ketika dia breakout dengan volume yang besar, itu bakalan oke kalau menurut saya. Bisa lanjut. Ini kan bullish continuation. Dan sekarang udah di area resiko kecil. Karena ini di supportnya dia ya, 8.900 ini. Tuh, kalau mau lebih murah lagi ya di sini, di garis bawahnya ini. Kalau besok ya berarti di area 8775. Cuman 8.900 kalau menurut saya udah oke kalau teman-teman mau entry. Tinggal tunggu manggungnya aja. Ini kelihatan juga ini falling wedge. Tuh, oke kalau menurut saya. Dan kalau misalkan breakout ya panjangnya targetnya bisa sepanjang ini. Tiangnya ya. Nah, bisa kesinian lah 9.700. Yang pasti ini ada resisten kuat di 9.300 itu. Tuh, kalau 9.300 breakout, cakep ini ICBP harusnya ya. Kembali ke area konsolnya. Seperti itu. Lever tadi udah. Mantap bro, enak penjelasannya. Upload tiap hari bro. Siap Mas Berlidir. Insyaallah cuan-cuan saya mengupload setiap hari ya. Senin sampai Jumat ada analisa teknikal dan dermologi harian. Hari Sabtu ada metode trading, itu sharing-sharing trading. Saya bahas banyak tentang indikator dan lain sebagainya, cara trading. Terus hari Minggu buat jeli saham tiap minggu. Hadir Bang Skoy, siap Kak Sri Dila. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana mendapatkan fitur trading view gratis? Semoga tambah banyak subscribernya. Amin. Amin. Makasih Mas Najir. Ini trading view emang gratis ya. Tinggal buka aja trading view, terus klik chartnya, nanti dia kelihatan gratis. Tapi maksimal kalau nggak salah cuma bisa 4 indikator kalau nggak salah. 4 atau 2 atau 3 indikator saya lupa. Nanti kalau misalkan mau lebih dari itu ya harus berlangganan lah. Seperti itu di trading view. Terus juga dia agak delay ya, delay 15 menit kalau untuk trading view ini. Jadi kalau misalkan udah naik 15% dia belum naik ya karena delay 15 menit. Kalau buat real time kurang oke sebenarnya. Bang, kalau yang free ya, Bang tolong bahas main. Main ini menarik sebenarnya. Teman-temannya juga udah naik, Java masih lanjut naik ya. Hari ini dia naik 4%-an. Dan kalau nggak salah, saya pernah lihat ada inverted head and shoulder. Nah, ini mungkin ya. Ini di sini atau entah cup handle ya. Cup handle atau inverted ini shoulder, head, shoulder, atau misalkan yang sini ya shoulder, nggak tahu lah ini kalau menurut saya, tapi arahnya masih ke atas main ini. Dan waktu dia breakout, volumenya lumayan sih ini ya waktu dia breakout di jam 14.30 ini. Kalau untuk base entry menurut saya di sini 780. Kalau teman-teman pengen masuk ya 780, dan menurut saya arahnya masih ke atas ini main harusnya. Dia habis kelar konsolidasi. Target pertama 810, kalau breakout bisa ke 835. Ngelihat teman yang udah terbang duluan Java harusnya main juga segera nyusul sih. Itu kalau menurut saya. Salam cuan, siap Mas Nicholas, Bro Nicholas. Tontonan wajib sama Borneo Trader juga. Makasih bro, sehat selalu, salam cuan. Siap, terima kasih juga Kak Ernawati supportnya. TPIA. Oh, TPIA kemarin sempat all time high ya. Ini sahamnya BRPT. Dan sekarang baru retrace. Kalau yang saya lihat ini juga falling wedge continuation, tinggal tunggu breakout aja. Koreksinya juga volumenya mengecil, mungkin tanda-tandanya bentar lagi breakout ini. Tuh. Atau descending triangle bisa juga. Nah, gini ya, descending triangle. Mungkin lebih ke descending triangle sih ini. Dan untuk base entry-nya kalau pengen masuk ya, area 10.950 sampai 11.000. Itu base entry-nya. Untuk target kalau misalkan dia bisa breakout 11.275 itu bakalan cakep sekali sih. Dia sky is the limit karena dia all time high ya. Nanti bisa pakai moving average saja. Kalau mau yang volatile ya pakai moving average 5 kayak gitu. Tuh. Bang 1 Mei buruh demo besar-besaran soal THR. Kita kira-kira ada pengaruh buat IHSG di sekitaran tanggal tersebut nggak ya?
Kalau di tanggal satunya jelas enggak. Kenapa? Karena tanggal 1 Mei libur. Tapi kalau misalkan pengaruh IHSG-nya, kalau menurut saya lebih ke, ya kita lihat aja keadaan pasarnya. Apakah pasar merespon tanggal 1 itu. Kalau misalkan pasar nggak merespon ya, kalau kita udah keluar duluan ya menurut saya kurang oke juga gitu. Jadi kayak nanti lihat, mungkin biasanya udah kelihatan tanda-tandanya kok. Karena bandar itu udah berjalan duluan sebelum berita itu udah keluar. Jadi misalkan tanggal 1 ya, nanti mungkin tanggal 31 atau 30 atau 25-an gitu udah tanda-tanda IHSG mau koreksi. Ya, itu nanti berita pendukungnya yang buruh demo. Biasanya kayak gitu. Besok dilihat aja karena saya juga belum tahu. Tapi kalau misalkan kita lihat tahun lalu mungkin ya. Tapi kalau 2020 kayaknya nggak bisa buat patokan deh 1 Mei-nya karena masih lockdown ya, lebih fokus ke corona. Kita lihat 1 Mei 2019 kali ya. Juni, Mei. Oke. Ini cukup menarik. Ternyata ya tanggal 1 Mei kan libur ya. Dan tanggal 2-nya dia ada turun. Ini terjadi 2019. Jadi tanggal 30 dia naik, tanggal 2 Mei dia turun. Apakah bisa terjadi lagi? Ya saya nggak tahu juga. Mungkin kalau misalkan mau lebih aman ya, karena history itu repeat itself, bisa lihat ke tahun-tahun sebelumnya juga, setiap tanggal 2 Mei kayak gimana candle-nya. Kalau misalkan bias, artinya ada naik, ada turun, ya mungkin ini bukan karena 1 Mei-nya, tapi karena ada hal lain, seperti itu. Semoga IHSG kembali ke jalan benar, amin, semoga ya, dan menurut saya sebentar lagi. Terima kasih Kak, sama-sama Kak Budi Pertamana. Permana, keluarga logam, Antam to the moon, siap. Yang penting cek teknikal sama harga komoditasnya. Bang, gimana cara diversifikasi portofolio? Berapa jumlah ideal saham di portofolio buat pemula investor? Minimal ada berapa sektor dalam portofolio? Thank you Bang, sukses selalu. Oke, diversifikasi portofolio, berapa jumlah ideal saham di portofolio buat pemula investor? Ini ngomongin investor ya, maksudnya jangka panjang. Kalau jangka panjang, menurut saya harus pilih sektor yang aman. Dan kalau menurut saya yang aman di IHSG itu cuma 2 sektornya. Banking atau finance sama consumer goods. Sedangkan consumer goods sekarang belum manggung. Tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan juga consumer goods ini. Karena sahamnya bagus-bagus. Kayak misalkan ICBP, itu kan bagus banget ya untuk jangka panjang. Cuma dia baru koreksi aja. Kayak gitu. Kalau diversifikasi menurut saya mungkin bisa pegang banking sama consumer goods itu. Bankingnya juga pilih yang bagus, entah BRI, BCA, atau Mandiri. Entry di sekarang juga oke, ini Bank BRI 4.200 itu. Itu kalau buat investasi. Tapi jangka panjang ya, time frame-nya ya, karena investor nih ngomongnya. Tapi kalau jangka pendek, kalau saya lebih ke batasi berapa yang kita mampu untuk pantau. Kalau saya sendiri biasanya angkanya 5. Karena selain saya mampunya mantau 5, saya juga membagi modal saya ke 5 emiten itu gitu. Jadi kayak money managementnya ke 5 emiten. Jadi kalau saya mengaturnya kayak gitu, yang penting harus dibatasi karena nggak semua bisa kita pantau. Berapa sektor? Kalau menurut saya pilih sektor yang baru manggung. Kayak misalkan contoh sekarang konstruksi baru jelek ya, jangan pegang konstruksi. Cari sektor yang baru bagus. Apa gitu. Misalkan retail sekarang baru bagus, nah itu bisa pegang saham retail 1 atau 2 kayak gitu. Tapi jangan kebanyakan juga. Daging, siap Mas Jansen, thank you. Kalau jual saham di tanggal recording masih dapat dividennya gak Om? Masih dapat, ini mungkin besok Sabtu saya bikinin ya, tentang dividen dan dividen trap, karena udah mau bulan-bulan pembagian dividen, sepertinya menarik. Kalau mau dapat dividen sebenarnya cukup punya sahamnya di tanggal cumdit aja. Jadi misalkan tanggal 1 cumdit gitu ya, pagi-pagi beli, nanti di hold sampai closing, tanggal 2 dijual itu udah dapat dividen. Cukup pegang waktu cumdit. Tapi hati-hati dengan yang namanya dividend trap. Itu aja. Besok saya bahas, besok Sabtu bikin kontennya. Terima kasih Kak, sama-sama Kak Budi. Terima kasih analisanya, sama-sama. Makasih Bang ilmu gratisnya, semoga dimudahkan rezekinya ya. Siap, terima kasih Kak Sri Dila. Semera analisanya gimana Mas? Semera masih oke kalau menurut saya ya. Saya sampai apal ini, support 900 kalau nggak salah. Hari ini 975 ya, kemarin dia manggung. Sempat turun, hari ini low-nya sampai 945. Masih menarik ini, dan kayaknya dia udah breakout atau belum ya. Sepertinya belum sih. Oh, belum. Hari ini pun juga mantul dari penurunan ini. Tapi kalau misalkan dia breakout, bakalan cakep. Mungkin besok breakout, tinggal tunggu properti manggung aja. Tuh, tapi arahnya masih ke atas kalau menurut saya.
Amannya mungkin kalau dia udah tembus 1000 ya, karena 1000 itu kan juga resisten psikologis. Jadi kalau dia udah breakout 1000 dengan volume yang besar, kalau mau entry di situ itu 1000. Target kalau menurut saya buat swing aja sih. Ini sektornya masih oke banget, katalis masih oke juga, SMR masih oke. Bisa pakai moving average saja kalau buat swingnya. Mantap Min, aku suka dengan analisanya sejalan dengan metode yang aku pakai. Mantap, semoga bermanfaat ya Mas. BTW udah masuk BBRI OTW, siap. Area 4200-an oke. Logat Jawa Tengah, saya asli Jogja Mas. Jadi agak medok ya. Om, Stockbit untuk dirubah time frame menit gimana caranya? Kok saya nggak bisa? Stockbit emang nggak bisa sampai menit. Yang bisa menit cuman pakai trading view. Kalau Stockbit cuman daily, weekly, monthly. Mata bro, analisa saya mau tanya apakah gap akan 100% ditutup? Contoh BBRI yang di November ada ke... Nah, itu tadi sudah saya bahas ya. Itu kita harus identifikasi dulu gapnya apa. Dan BBRI di 3700 itu yang namanya breakaway gap. Nah, di sini ya. Ini kan dia nge-break suatu resisten, terus dia breakaway gap. Ini nggak harus ditutup kalau menurut saya. Yang ini breakaway gap ya, bukan common gap. Beda. Nanti mungkin bisa cek aja di Google tadi dulu apa itu macam-macam 4 macam gap tadi ya. Karena saya juga agak lupa-lupa. Yang saya ingat cuman breakaway sama common gap itu doang. Dan yang harus ditutup yang common gap. Segera mantul ini BBRI. Lihat aja ini. Dia di area oversold juga. 4200 lah itu yang base entry-nya itu. Kalau teman-teman mau cari saham yang aman ya. Saham yang aman, saham yang bagus. 4200 ikut satu swing ini. Oke banget Bang BRI ini. Kalau teman-teman entry sekarang nanti kalau udah naik. Ya jangan lupa sedekah ya kalau cuan ya. Request HMSP min nyangkut di 1500 HMSP. 1500 ini HMSP juga masih oke. Dia juga calon-calon membalikan arah ini harusnya. Volume breakout-nya besar tapi koreksinya kecil-kecil. Tinggal tunggu mantul aja. Mungkin bisa dimanfaatkan. Candle-nya juga udah doji. Harusnya mungkin kalau misalkan besok hijau, besoknya bakal hijau karena besok konfirmasi. Dia juga kemarin sudah saya bahas ya. Area supportnya 1335. Kalau misalkan mau entry malah bagus. Ini kalau nggak salah bandarnya juga masih nyangkut nih di candle ini. Coba kita cek ya iseng-iseng ya. Saya suka ngecekin bandar nih. 19 Maret HMSP. Nih, bandar masih di dalam, si KZ ini average-nya 272 miliar. Artinya sekarang bandar masih nyangkut. Harusnya dia bakalan naikin lagi sih, dan itu bisa dimanfaatkan. Setidaknya kalau dia mau keluar dengan aman, tidak cut loss, ya dia harus ngangkat sampai 1526 ini. Tapi nggak tahu juga kalau dia mindah-mindah barang-barangnya ke yang lain-lain ya. Itu, tapi kalau dari awam seperti itu. Makasih Mas, sama-sama Mas Bayu. Bird. Berarti harusnya oke sih ini. Karena yang kita tahu euforia Gojek Tokopedia itu ya. Tuh. Dia juga udah mantul. Mungkin bisa lumayan oke sih mantulnya, volumenya di atas kemarin. Tapi koreksinya hari ini volume kecil. Candle-nya juga bagus, ada penolakan dari bawah. Dan dia kan juga sahamnya Gojek ya. Kalau mau ngehold sampai Gojek datang, kalau menurut saya sampai Gojek listing ya bakalan terbang juga ini. Kalau menurut saya, karena kalau dilihat dari story juga dia harusnya harganya tinggi si Bird ini. Dia pernah sampai berapa nih? 12.000. Cuman kalau nggak salah dia waktu itu kalah sama Gojek itu. 2015 tuh kalah saing sama Gojek, ya udah akhirnya harganya sekarang nyungsep. Tuh. Kalau dia bisa breakout ini ya, breakout 1770 ini bakalan cakep sih harusnya ini, Bird ini. Tuh, tapi target terdekat sini dulu. 1400. Bull IRA. Bull saham repo. Hati-hati teman-teman, cek dulu saham repo itu apa. Dia naik hari ini 4% ya, setelah kemarin di area support kuatnya. Jadi itu ya, kalau nggak salah kemarin juga beberapa hari yang lalu saya bahas bull. Yang pasti resiko kecil kalau masuk di support. Karena ya, kalau misalkan arahnya cuma 2, naik sama turun, dan kalau jebol support, kita wajib cut loss. Karena dia bakal mencari support baru. Tapi most likely, harusnya dia naik, karena itu area demand. Seperti itu. Itu bull. Sekarang udah naik ya. Target mungkin kesini lah. 326. Kalau breakout 326 bisa menarik ini. Bull ini. Mungkin kesini dulu, 338. Kalau tembus lagi bisa ke 350. IRA. Nah ini kemarin yang habis euforia ya. Saham-saham farmasi ini. Nah, sekarang dia juga di area support juga. Volumenya udah mengecil waktu koreksi. Tapi bisa juga dia udah mulai ditinggalkan ya, karena saham lain lebih rame.
Tuh, kemarin habis gila-gilaan rally-nya ini. Yang pasti sekarang udah resikonya juga lumayan kecil sampai 1555 ini ya, support terkuatnya ini. Tuh. Bisa mungkin ke atas kalau bisa dikasih breakout. Itu aja. Thank you. Sama-sama Mas OZK Store. Hadir Mas, terima kasih pencerahannya. Sama-sama Mas, tolong analisa PNLF dan MNCN. PNLF. PNLF di area support juga nih. 200. Itu kalau mau entry, base entry-nya di 200. Tuh 200. Kalau dia mantul, ini kan belum mantul ya. Kalau dia mantul bisa ke sinilah 220. Dan kalau nggak salah PNLF ini fundamentalnya bagus. Kalau nggak salah ya, saya lupa tapi saya nggak ngecek RTI. Tuh PNLF. Dan kalau nggak salah hari ini PNBS, Panin Bank Dubai Syariah itu udah arah hari ini. Ya mungkin tinggal nyusul aja, nggak tahu juga. Tuh volumenya juga mulai naik, kayak ada sesuatu gitu. Dia juga ada di area oversold. Resiko kecil lah area 200 ini. Lumayan oke ini PNLF. Berinvestasi di BBRI dengan jangka tak 1 tahun apakah prospek mungkin ya. Prospek banget loh menurut saya 1 tahun. BBRI itu arahnya masih ke atas. Itu aja. Kalau buat jangka panjang masih oke banget kok. Terima kasih, kontennya sangat bermanfaat. Sama-sama Mas. Mulai belanja sejak Oktober November belum belanja sama sekali. Ya kalau menurut saya ini mungkin waktu yang tepat untuk belanja ya. Tapi kalau udah nge-swing high, udah kena resisten, bisa mulai kurangi porsi lagi. Antam RUPS hari ini 7 April ya, pembagian dividen ya. Bull udah ya, tadi sudah saya bahas. Sido sebenarnya kemarin udah saya bahas sih. Dia masih sideways. Lihat aja pergerakannya ini ya. Dia mainnya sideways naik, sideways markup gitu. Nah, kita misalkan mulai dari sini ya. Dari sini deh, waktu dia mulai uptrend nih. Sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik. Nah, ini baru sideways. Mungkin dia bisa ngabisin sideways-nya sampai sini, 29 November mungkin ya. Itu kalau jatah sideways-nya sampai sini. Cuman kalau misalkan dia mau naik, nah, harus breakout 850 dulu. Tuh Sido itu. Jadi setidaknya kalau teman-teman mau entry mungkin bisa pertama di 760, kedua di 715. Tuh mungkin budgetin 50%, 40% lah di 760, 60% di 715. Arah masih ke atas. Kalau menurut saya ini saham super bagus. Sido muncul ini. Gila itu. Tanya Om, kondisi garis EMA up dan EMA cross up bagus yang mana ya? EMA up, mungkin EMA-nya arah ke atas ya. Itu berarti uptrend. Ya bagus juga. Kalau cross up mungkin berpotongan, maksudnya golden cross ya. Itu bagus juga. Kalau yang cross up itu sinyal mau uptrend. Kalau EMA up ya dia udah uptrend. Tinggal time frame-nya gimana. S-Hardware juga udah mantul ya di area demand ini. Cuman arahnya masih ke bawah. Ini S-Hardware ini. Lebih cakep nanti kalau dia udah breakout. Nah, dia masih ke arah bawah kan arahnya. Tuh. Tapi ya mungkin udah mulai kelihatan divergennya ya. Nah ini dia arahnya malah ke atas. Ini dia ke bawah tapi ke atas. Ini harusnya bullish divergent. Mungkin bentar lagi mantul. Area base entry-nya di area 1510 itu base entry. Kalau selanjutnya ya sekitar sini 1575. Tapi hari ini belum berhasil di atas 1575 ya. Dan mulai sepi S-Hardware ini baru sideways. Setelah kemarin keluar dari indeks apa gitu saya lupa. Pak bikin link telegramnya dong. Mungkin segera ya untuk telegramnya ya, karena saya juga bingung juga kalau bikin telegram tuh mau diisi apa, karena saya belum nyiapin konsepnya. Maksudnya kalau saya kasih stock pick ya kayaknya belum. Terus kalau misalkan saya kasih diskusi ya, kalau yang saya jawabin sendiri ya repot juga. Kalau itulah makanya saya belum tahu kalau misalkan bikin telegram tuh mau saya buat apa. Mungkin suatu saat telegramnya. LMPI nyangkut di 160. Ini saya nggak begitu tahu sahamnya ya. Cuman saya lihat candlenya jelek banget ini. Candlenya jelek, volumenya jelek. Harusnya saham-saham kayak gini tuh yang dihindari. Saya yakin waktu itu FOMO ya, ini kakaknya ya. 161 ini baru digoreng ke atas. Terus ikut masuk, ternyata nggak sempat keluar. Kalau misalkan dilihat ini udah jelek banget. Jelek sejelek-jeleknya. Waktu di candle ini ya, waktu dia digoreng ini. Candlenya jelek sekali, tambah volumenya besar.
Ini nggak tahu dia bisa turun sampai mana. Kalau menurut saya, saran saya kalau di saham kayak gini, mending cut loss aja. Cut loss terus diambil hikmahnya buat belajar. Kayak kemarin kenapa bisa beli di 161. Kalau FOMO di gorengan itu namanya konyol. Tapi kalau misalkan belum mampu ya jangan masuk ke gorengan dulu. Ke saham-saham yang lebih aman lah. Tapi kalau udah mampu harusnya nggak bakalan nyangkut. Trading plan-nya harus jelas. Itu. Kalau menurut saya cut loss aja sih kalau minta advice ya. Tapi keputusan jual beli kembali ke kakak sendiri. Tapi ini dia ada di area supportnya juga 124. Ya kembalilah ke kakak sendiri itu nanti keputusannya. Elsa. Nah, saya sekarang di support kuat 332 ini. Sebelumnya di sini ya. Pas Januari juga di sini. Dan dia udah mantul kecil juga. Tinggal lihat harga minyak aja. Kalau teman-teman mau masuk duluan sebelum ketinggalan naiknya, ini areanya udah bagus. 332 ini. 330 itu udah area bagus untuk entry Elsa. Nanti kalau tiba-tiba minyak naik, udah ikut naik aja. Dan Elsa ini juga belum naik ya, belum masih koreksi, belum ada hijaunya. Aturan kalau besok IHSG swing, dia bakal nge-swing juga. Pasti ada jatahnya sih. Tinggal tunggu aja harga minyaknya kapan mulai naik. Fundamental juga oke banget Elsa ini. PNBS hari ini ARA. Ini ya, hari ini ARA. Dia breakout 1 hari dimakan. Aturan besok masih lanjut sih, harusnya. Mungkin kok target ke sini 101 nih. Kalau bisa tembus ya mungkin 100 dulu, resisten psikologis. Area 101 lah. Next 107 terus ke 127. Tapi nggak tahu bakalan sampai mana. Patternnya juga belum kelihatan sebenarnya. Tuh. Cuman hari ini kenaikannya lumayan oke sih. Naik, candle solid, volume juga ada. Nanti lihat aja kalau tanda-tandanya udah mau pembalikan ya, kalau udah mulai divergent. Selalu ditunggu kontennya, siap. Terima kasih Kak. Gak ada suaranya Om Cuan. Ada loh, tadi saya udah pakai suara. Udah sip Om. Hadir, siap Mas Katro. Hadir Mas, makasih optimismenya. Semangat terus buat kontennya ya Mas. Ini terima kasih juga Mas Alek, Mas Ji. Pokoknya itu skenario IHSG saya. Ya saya baru optimis karena punya skenario seperti itu. Yang pasti teman-teman harus punya skenario sendiri juga. Tapi kalau misalkan cocok ya skenario saya mau dipakai juga silakan. Yang penting keputusan jual beli kembali sendiri. Hadir selalu bosku, siap. Mantap Pak, saya tunggu BBCA, BBRI, ASI, CBB tiap hari loh. Siap, thank you Kak Leni. Kak Cuan, gajah tunggal potensi swing high, benar gak ya? Malu Kak, pemula lagi belajar teknikal. Gajah tunggal masih bagus kok menurut saya. Nih, bahkan dia kayaknya udah breakout ya, ada volumenya juga. Support 910. Target sih harusnya bisa ke sini ya. 1100. Kemarin dia bahkan udah breakout. Waktu breakout di sini, volumenya besar sekali ini. Terus dia koreksinya kecil-kecil volumenya. Dan ya harusnya bisa lah. Kalau ini lumayan ini GCTL. Tapi nggak tahu juga kapan diangkatnya ya. Yang pasti ini saham oke lah. Karena dia sebelumnya minus, udah plus. Punya Pak Lo Keng Hong juga. Tahu sendiri ilmu fundamentalnya Pak Lo Keng Hong tuh kayak gimana. Dan target dia mungkin nggak cuma 100%, 200% loh dia. Tapi jangka panjangnya, holdnya juga jangka panjang sekali kalau Pak Lo Keng Hong. Alhamdulillah dari kemarin saya fishing bottom di beberapa emiten dan hari ini udah floating profit rata-rata 2,5 sampai 10%. Oh ya Mas, saya kadang bingung menjual saham yang udah profit dan sesuai target. Adakah kiat-kiat atau tips and trick menjual saham yang sudah profit biar profit maksimal? Terkadang sudah direncanakan jual sesuai target. Kadang gak kejual karena antrian dan buru-buru turun lagi. Kalau jual di harga kiri rasanya sayang. WKKK. Emang agak greedy sih, tapi emang saat menjual dilemanya sama kayak pas beli, mau harga atau antri. Boleh dibagi tips pengalamannya saat TP. Thank you Mas. Sukses terus cuan-cuan saham. Terima kasih juga Mas Fajar. Nah, ini Mas Subekti juga bisa juga. Kalau daily trading 3-6, 8-10 oke ya, karena udah oke sebenarnya, apalagi pasar baru jelek ya, 3% itu udah ngalahin bunga deposito. Cuman kalau mau maksimal, mungkin ya pertama kita harus entry di support. Misalkan contoh ini ya,
Saya pakai contoh GJTL. Nih, case-nya dia support 670, resisten 910. Yang harus dilakukan apa? Ya kita beli di support. Setelah itu kalau mau jual, cari resistennya dulu. Resistennya kan 910 kan. Nah, kalau misalkan dia di dekat-dekat 910, kita bisa mulai jual. Kalau misalkan takut kalau dia breakout terus lari, jual aja setengah dulu. Jadi kayak jual setengah terus naik. Nanti kalau misalkan breakout, ya udah kita masih punya setengah untuk naik. Kalau enggak ya kalau breakout beli lagi setengahnya. Itu bisa kayak gitu kalau nggak mau takut kena breakout ya. Tapi kalau misalkan mau dijual semua juga boleh juga. Beli di support, jual di resisten semuanya, nanti masuk lagi kalau dia breakout, itu bisa juga. Tapi kalau mau lebih aman lakunya, kalau saran saya sih pasang 2-3 tick di bawah resisten. Misalkan ini kita tahu ya resistennya area 910, ya pasang aja di area 890 gitu. Jangan greedy-greedy, maksudnya kayak kalau misalkan kita nawar ngebid di support ya, misalkan supportnya 670 gitu. Kalau pasang di 670 ya antriannya bakalan tebel banget. Bisa nggak dapat. Mungkin kita bisa antri di 675 atau 680 kayak gitu. Jadi kasih spare aja. Jadi biar bisa laku maksimal kayak gitu. Kalau jualnya itu bisa 100% atau nyicil dulu nanti beli lagi kalau dia breakout. Itu ya, Mas Fajar Ariwinata, semoga bermanfaat. Nasib ASI, sentimen positif kenapa melempem? Tadi sudah saya bahas ya. Astra hadir siap, kok batuk-batuk terus ya, minum air putih yang banyak dong. Masa asik-asik dengerin dikit-dikit. Iya, Bu, ini baru agak serak tadi jadi agak dem-dem, tapi sekarang udah enggak kan. Santai aja. Lagi analisa maya, mainan bandar nih. Saya nggak tahu maksudnya gimana ini. Tolong dibahas emiten perkapalan bull tadi sudah ya. Pencerahannya sangat bermanfaat, siap, semoga bermanfaat. MLPL, apakah masih bisa entry? Ya ini hati-hati ya teman-teman, jangan FOMO ya. Emang senang lihat emiten-emiten arah gitu. Tapi hati-hati aja kalau udah naik tinggi gitu. Bisa aja kita kena bagian cuci piring. Tapi kalau dilihat dari indikator RSI-nya ya, sebenarnya dia masih bagus. Belum terjadi divergen. Karena dia nge-breakout ini ya. Jadi masih sehat ini naiknya harusnya. Mungkin bisa lanjut 1-2 candle baru turun. Tuh. Tapi hati-hati juga sih. Hati-hati sumpah. Dia udah naik tinggi banget soalnya. Daripada nyangkut di pucuk, di saham kayak gini lagi, sakit rasanya. Mungkin kalau pengen entry ya bisa di area 156 inilah. 156 sampai 144. 156 mungkin masuk 40%, 144 masuk 60%. Kalau turun lagi ya pasang stop loss, cut loss kalau turun. Gitu aja. Hati-hati tapi kalau udah saham naik tinggi. Ya walaupun dia masih bisa naik lebih tinggi ya, cuman hati-hati aja. BEX ini juga gorengan ya. Hari ini naik tuh 5% tuh dari area support. Kemarin kalau nggak saya cek juga ini BEX ini. Areanya supportnya 81. Di area support kuat ya. Selama nggak jebol 80 nggak masalah. Jadi kayak teman-teman kalau masuk di saham gorengan tuh harus siap juga ya. Jangan beli terus bingung gitu. Kalau misalkan belum mampu ya jangan beli saham gorengan dulu karena resikonya tinggi sekali ini. Memang benar enak kalau bisa arah-arah gitu ya. Tapi kalau nyangkut di atas ya pusing sendiri saham kayak gini. Volumenya belum kelihatan, tapi candle-nya udah cukup menarik. Tanda-tanda pembalikan arah respect dari support. Kalau average-nya 83 masih cakep sih harusnya, dekat sama support soalnya. Target mungkin ke sini lah, area sini, 92 nih. Tuh, target terdekatnya ya. Doit, semoga bisa doit Adru cuan, siap, tinggal tunggu harga batu bara aja. Hadir, oke. Cuan Same, mantap habis, Same naik banyak ya. Nyantol di GGRM 38.000, wah lumayan tuh. Sekarang 36.000, ya belum jauh-jauh banget sih ya. 38 ke 36. Ini sebenarnya candle-nya udah jelek sini waktu 38.000 ini. Harusnya ada sinyal untuk exit ini. Ini evening star kalau nggak salah patternnya. Pembalikan arah. Tuh, cuman kalau misalkan kita lihat ya, udah terjadi divergence juga. Mungkin ini kemarin karena pasarnya jelek aja. Harusnya masih arahnya ke atas ini. Waktu candle besar ini juga volumenya gede. Jadi kayak masih ada yang nyangkut di dalam nih bandarnya. Tuh. Tapi nggak tahu bakalan kemana dia. Mungkin target ya ke 38.000 itu target pertamanya. Atau mungkin simpelnya bisa cek harga average bandarnya. Nanti dia bisa naikin sampai mana. Kalau arah masih ke bawah karena dia masih downtrend ya. Kalau dia bisa tembus ini bakalan lebih cakep sih.
Tuh, udah mau bagi dividen juga, GGRM cukup menarik. Cuman kalau yang saya lihat menarik ya, RSI udah mulai mengarah ke atas, itu bagus tuh. Malah Mas tanya BRIS bulan ke depan punya di 2000-an buat invest. Tadi BRIS sudah ya. Selalu saya tunggu-tunggu, siap. Terima kasih sudah ditunggu. Kawal IHSG 6.800, 6.700 kok menurut saya Mas. Kalau 6.700 breakout, nah itu kita main-main di awan tuh all time high. Jangan lupa jaga kesehatan ya Mas. Bisa minum sido, tolak angin maksudnya. Wah, diperhatikan teman-teman subscriber nih. Thank you Mas. Siap, besok saya minum sidonya. Tolak angin maksudnya. Ultra Jaya, consumer goods, sektor aman. Oh, nggak masalah masih kalau nggak salah masih sideways terus. Nah, bener kan? Nggak kemana-mana harganya si Ultra Jaya ini, samping aja. Tuh, karena memang, tapi ya sebenarnya bagus ya. Yang lain consumer goods pada turun, ini cuma ke samping. Dan ada yang menarik, ini saya sudah melihat ada di bullish divergence, RSI-nya udah naik ya. Tapi dia arahnya cenderung sideways bahkan turun. Nah, mungkin bentar lagi bakal ada naik-naik. Nah, target mungkin ke sini nih, 1.600 tuh kalau teman-teman mau ngambil cuan di situ ya. Lumayan oke ini. Dia kalau bisa ke sini 1.600. Udah kelihatan tanda-tandanya soalnya divergennya ini, tapi harganya belum respon karena volumenya masih kecil. Hadir Mas, mantap dan semangat terus. Siap, terima kasih Kak Neti Monica. Analisa IHSG-nya wajib tiap market buka ya Min. Siap, itu setiap market buka saya selalu analisa IHSG kok. Enak upload jam segini udah longgar gak mikir kerjaan, jadi nonton sambil rebahan. Itu juga ya. Malam bisa nonton konten saya ini malam, terus buat persiapan besok pagi buat referensi. Tebik hari ini naik kalau nggak salah ya. Kemarin saya udah bikin analisa tebik juga. Support kuatnya itu 2000 dan sekarang udah ada 2100. Udah lumayan jauh ya, hati-hati. Kalau pengen HK ya jangan full, masuk 20% dulu. Kalau turun ke 2000 masuk lebih besar. Yang pasti support kuatnya 2000. Target mungkin ke sini dulu lah. 2150 hari ini juga sampai sana kan. Kalau dia bisa breakout 2150 bakal menarik. Tuh arahnya masih cakep tapi infrastruktur tower-toweran ya. Sukses selalu, siap. Mas Dharma Yusuf juga bahas BRIS. Tadi udah ya BRIS. Bank-bank second liner mulai terbang. Ya benar banget. Ini tanda-tanda ini tinggal blue chipnya aja. BBTN kenapa masih amblas terus? Tadi saya udah bahas ya BBTN. Kalau masih amblas terus saya nggak tahu kenapa. Wah 1 jam lagi ternyata teman-teman. Mungkin kayaknya 1 hari sekali ini saya bikin konten kayak gini. Bull tadi udah, BBRI ketahan 4160 ya Mas, mau coba nambah muatan dikit bisa kali ya. Tetap semangat bikin kontennya ya Mas, selalu setiap mengikuti. Siap, terima kasih Mas Darmayanto. Selama masih di area 4200, entry BBRI masih aman kalau menurut saya. Siap, terima kasih Mas Najir. Sido tadi sudah. Bulan apa batu bara turun sebelum naik lagi? November untuk musim dingin. Bisa dicek aja di chartnya, dia cenderung turun di kapan. Tapi kalau naik biasanya akhir tahun. Semangat terus, siap. Medco lebih ngikutin harga minyak aja. Kalau trading ya nggak perlu lihat fundamental lah gitu. Kalau fundamental ya buat investasi aja. Medco tadi udah barusan ya. Cleo oke sebenarnya. Nah tapi dia masih downtrend ya, belum kelihatan breakout. Tapi udah di area support kuatnya ini 456, resiko kecil. Bisa stop loss ke 450. Tuh Cleo. Kalau mantul cakep juga ini. Dimas menarik, yup, bener banget. Arto ini teman-teman jangan FOMO ya. Kalau mau masuk harus di angka yang bagus. Nah sekarang di support psikologis 10.000. Cakep, harusnya kemarin habis breakout ini ya. Mungkin bisa naik bentar lagi. Harusnya, kalau dia lanjut ya. Lanjut sih harusnya. Arto itu 10.000, worth it kalau mau masuk. TMG Kak, kok menarik. BBCA, BRI request tiap hari ya. Masih minus banyak. TMG udah saya bahas kemarin minggu, itu bisa dicek tuh lebih konkret di situ ya. BCA BRI minus banyak nggak masalah lah, BCA BRI itu saham bagus kok, bakalan naik nanti. BMRI gimana? Masih uptrend, tidak masalah. Nih, dia di area demand-nya alias di supportnya. Mungkin baru berusaha kembali ke sini, ke trennya lagi ya, seperti itu. Yang pasti selama dia nggak jebol dari 6.100, 6.000 lah. Kalau 6.000 belum jebol masih bagus. Nyangkut di Tins udah all in lagi ya deh. Nah itu pertama harus diambil hikmahnya dulu. Kenapa kemarin bisa sampai all in?
Tuh. Dia ini support 1600 sih, tapi sekarang dia di 1590 ya, artinya 1600 sekarang resisten. Kalau bisa breakout 1600 ya harusnya bisa jemput ke atas sih. Dan kalau ini pure lihat harga timahnya aja, apalagi udah all in ya, artinya nggak bisa average down lagi. Kalau misalkan mau average down ya bisa di area 1500, tapi karena udah all in ya tinggal pasrah aja dia naik atau turun, lihat harga timahnya aja. Kalau mau pasang stop loss, alangkah lebih baik di bawah 1500. Area 1470 lah, pasang stop loss di situ daripada turun dalam. Itu kalau menurut saya solusinya. Medco tadi udah. Aplikasinya saya pakai TradingView sama Stockbit. PNLF tadi udah. Disclaimernya kurangin dong. Ya saya, karena apa ya, saya nggak pengen juga teman-teman tuh jadi apa ya, saya nganalisa gini langsung besok HK gitu, jadi ya saya disclaimerin terus. Oke kak, terima kasih masukannya, thank you bro, keren, siap, thank you bro Nicholas, subscriber setia juga nih. BCA ini terakhir karena di dividen. Kalau menurut saya bukan dividen sih, kalau BCA orang dia juga yieldnya cuma 3% apa ya, 3% atau 1% malah kecil lah pokoknya di BCA yieldnya. Ini cuman kalau menurut saya, analisa saya dia udah mulai mau mantul gitu. TikTok. Ini nanti kalau udah kalau YouTube-nya udah jadi dah, nanti saya masuk ke TikTok coba. Tapi saya juga belum pernah nyoba masuk ke TikTok, nggak punya akun TikTok juga maupun pribadi atau apa. Kapan-kapan mungkin ya. Bahas sama apa aja untuk investasi jangka panjang. Tadi udah ya. Investasi jangka panjang, cari sektor yang aman, banking atau consumer goods. Berusaha no skip iklan. Wah ini thank you banget nih Mas atau KNT ini. The true definition of support gratis tapi sangat berarti. Terima kasih Mas, sangat berarti. Tekim INKP, selama nggak jebol 10.000 aman. Dan kalau menurut saya ini udah mau balik ini, Tekim sama INKP. Amin, terima kasih Mas. Bank sama DGNS. Bank, nah ini juga. Oh ini yang gila banget ini, bank ini. Dia IPO 140, sekarang udah 2.700. Ini baru IPO ya, tapi ya RSI-nya aja belum kelihatan. Tapi kelihatan ada divergen ya. Nih. Dia harga sahamnya naik tapi arahnya turun. Habis itu ada anomali volume. Dia arahnya naik tapi volumenya turun. Kalau menurut saya bakalan ada koreksi. Mungkin koreksi kayak gini atau kayak gini. Nah, cuman kita lihat aja nanti koreksinya itu continuation atau reversal. Kalau reversal ya hati-hati sih. Bantingannya sakit banget ini. Saya jamin. Tapi kalau continuation ya mungkin bisa dimanfaatkan. Cuman hati-hati aja kalau udah pada di pucuk gini ya. Di GNS terakhir ya ini berarti ya. Di GNS baru IPO juga ya. Memang baru digoreng bahasanya. Belum kelihatan teknikalnya. Susah juga sebenarnya lihat saham kayak gini nih. Enak aja candlenya, tapi ya hati-hati aja kalau teman-teman nggak tahu. Support 710 lah area itu. Target mungkin kalau ke atas ya bisa ke sini 810. Tuh. Oke, udah semua ya. Ini minta bank, Kak Yopi tadi udah 1 jam 2 menit ya, mendingan lah nggak sampai 1,5 jam ya. Mungkin besok bakal saya percepat lagi karena ternyata komen teman-teman banyak dan masih 1 jam juga ya. Padahal harapan saya bikin konten ini cuma 30-45 menit lah biar nggak kelamaan juga. Tapi ternyata seperti ini ya udah nggak apa-apa. Insya Allah bakal saya upload besok jam 12 siang. Nanti besok saya upload, bisa dimanfaatkan teman-teman kalau mau nonton waktu trading istirahat sesi pertama. Oke, mungkin itu untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kali ini. Kedepannya kalau ada pertanyaan, kritik, saran bisa sampaikan aja di komen YouTube atau DM Instagram. Insya Allah selalu saya balas kalau saya udah ada waktu. Entah di Instagram atau kalau di YouTube saya bikin konten kayak gini. Terus juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, untuk konten hari ini saya mundur dulu dan salam cuan.